Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam pertemuan yang kedua ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan sehat dan juga kita senantiasa diberikan semangat untuk belajar. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dalam pembelajaran kali ini kita senantiasa diberkahi dan juga diberikan kemudahan untuk dapat mencerna materi yang akan disampaikan. Baik, Bapak yakin kalian sudah siap untuk menyimak pemaparan dari Bapak. Syarat pertama, duduk boleh berbagai gaya, tetapi fokus pikiran harus melihat ke Bapak ya. Harus disimak, jangan sampai videonya diputar tapi kaliannya kemana ulin gitunya, ulah. Tetapi jangan disia-siakan bahwa pemaparan hari ini adalah ilmu buat kalian ya. Gitu. Dalam pertemuan yang kedua ini, kemarin kita sudah memaparkan berkaitan dengan pengertian jenis manfaat dari serealia, terus kacang-kacangan dan juga dari umbi-umbian. Maka dalam pertemuan kali ini, dalam pertemuan yang kedua ini, Bapak akan memaparkan dan menjelaskan berkaitan dengan teknik pengolahan. Tentu di sini adalah menjelaskan bagaimana cara dan juga pelaksanaan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari proses pengolahan yang akan kita buat ya. Jadi ketika kita mendapatkan teknik pengolahan ini, sudah barang tentu kita akan mendapatkan hasil yang maksimal dari olahan kita. Mungkin akan sedikit berbeda dari hasil belajar dan juga tidak. Karena apa? Tentu orang yang biasa-biasa saja memasak olahannya dengan yang sudah mendapatkan ilmu akan sedikit berbeda. Berbeda dari tampilan, berbeda dari hasil kualitas gizi, nilai gizinya, dan juga berbeda dari cita rasanya. Baik, teknik pengolahan sudah barang tentu kalian memahami. Bahan-bahan pangan mentah atau belum diolah sebenarnya kaya akan nutrisi. Namun bisa berubah kandungan nutrisinya apabila dimasak atau diolah dengan cara yang salah. Meski begitu, penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar makanan justru akan lebih bernutrisi setelah dimasak, artinya setelah diolah, ya. Yang pertama, teknik. Ketika kita berbicara teknik tentu sudah paham ya. Bahkan di kelas 7 kemarin kita sudah belajar berkaitan dengan teknik, itu banyak sekali tekniknya. Bapak akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah teknik pengolahan pangan panas basah. Apa aja itemnya atau jenisnya? Yang pertama adalah teknik merebus atau bahasa kita kenal dengan dikulub ya. Kulub artinya bahan dengan air dicampurkan dalam satu wadah atau dalam satu panci. Itu namanya teknik merebus. Yang kedua adalah teknik merebus menutup bahan pangan atau disebut poaching ya. Bisa kalian lihat di halaman 130. Silakan dibuka bukunya, halaman 130. Ini menjelaskan, memaparkan berkaitan dengan teknik pengolahan. Tadi yang kedua adalah poaching, yaitu teknik merebus menutup bahan pangan. Cara memasak bahan makan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik 92 sampai 96 derajat Celcius. Bahan makanan yang di-poach ini adalah bahan makanan yang lunak atau lembut dan tidak memerlukan waktu lama memasaknya, seperti buah-buahan, sayuran, telur, dan ikan. Ini ketika waktu durasi pendek juga sudah akan terlihat tingkat kematangannya. Yang ketiga adalah teknik merebus dengan sedikit cairan. Teknik merebus dengan sedikit cairan. Atau disebut istilah lainnya adalah braising ya, braising. Teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan, kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus, setengahnya. Jadi hanya airnya itu dibutuhkan sedikit saja. Efek dari braising ini sama dengan menyetup, yaitu untuk menghasilkan bahan makanan yang lebih lunak dan aroma yang keluar menyatu dengan cairannya.
Hampir sama dengan merebus tadi, tetapi ini airnya lebih sedikit. Dibutuhkan airnya hanya sedikit saja. Yang keempat adalah teknik menyetup atau menggulai, ya, menggulai. Atau bahasa istilah lainnya adalah stewing, ya. Stewing. Stewing ini adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya. Jadi si bumbu tersebut dimasukkan lebih awal dan diikuti bahan pangan atau bahan pokok yang akan menjadi sumber makanan tersebut dalam waktu yang lama agar aroma dari masakan keluar dengan sempurna. Jadi selain mendidih juga dibutuhkan waktu yang lama agar dari rempah-rempah tersebut atau bumbu tersebut bisa meresap kepada bahan yang kalian olah. Yang kelima adalah teknik mengukus atau steaming, ya. Steaming ini adalah mengukus. Sudah pernah melihat roti kukus? Nah, seperti itu. Jadi roti dengan air itu ada media pembatas, ya. Ada media pembatas dari panci tersebut sehingga air tidak kena langsung ke rotinya, tapi yang kena adalah uap dari hasil didih air tersebut, ya. Yang keenam adalah teknik mendidih. Teknik mendidih ini yaitu teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu, baru api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama, di mana di permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil. Jadi tingkat pemanasannya itu dikurangi lagi setelah dia prosesnya matang. Jadi hanya sebatas menjaga tingkat kematangan dan juga panas tersebut. Contoh seperti bakso tahu, ya, yang dijual bakso tahu. Pada dasarnya bahan dasarnya udah matang, tetapi untuk mendapatkan cita rasa yang enak untuk dimakan, disantap, yaitu anget-anget, maka teknik mendidih tersebut adalah salah satunya. Mun bahasa imam, bahasa kitanya adalah ngahangetkeun, ya, terlalu menjaga tingkat kehangatannya. Yang terakhir adalah teknik mengetim, ya. Teknik mengetim ini memasak bahan makanan dengan menggunakan 2 buah panci yang berbeda ukuran, di mana salah satu panci lebih kecil. Cara ini memang memerlukan waktu yang lama. Contoh, ada yang pernah mendengar atau memakan dari proses tim ini, yaitu apa? Nasi, ya. Nasi tim ini biasanya dihidangkan untuk orang-orang yang memiliki permasalahan di pencernaan, ya, anu gering, ya, anu sakit. Nah, ini biasanya nasinya nasi tim. Tekstur dari nasi tim hampir sama dengan bubur, ya. Bubur, kalau bubur itu hancur, tapi kalau tim ini dia teksturnya utuh tetapi lebih lembut lagi, gitu. Yang kedua selain nasi adalah coklat, ya. Coklat kalau kita mau mendidihkan itu nggak langsung direbus atau nggak langsung disatukan dengan air, tetapi ada media lain yang menjadi pembatas atau yang menjadi pembeda, tidak langsung kena airnya. Itu adalah teknik mengetim. Berikutnya adalah yang kedua, teknik pengolahan pangan panas kering. Kalau tadi panas basah, ini panas kering. Yang pertama adalah teknik menggoreng dengan minyak banyak, ya. Minyaknya dibutuhkan banyak. Salah satunya apa? Coba. Ada yang tahu? Ya, salah satunya itu. Ketika kita memasak gorengan atau keripik, itu memerlukan minyak yang sangat banyak. Kalau minyaknya sedikit, itu tingkat kematangannya akan berbeda, bahkan tidak enak. Maka ketika kita memasak gorengan atau keripik atau kerupuk, itu dibutuhkan minyak yang sangat banyak. Berikutnya adalah teknik menggoreng dengan minyak sedikit. Nah, kalau tadi banyak, ini sedikit. Contoh dari menggoreng dengan bahan minyak yang sedikit adalah apa? Ada yang tahu? Benar sekali, yaitu menggoreng telur, ya. Telur ini hati-hati bagi yang suka mengkonsumsi telur. Ingat, kalau memasak telur itu tingkat api jangan terlalu tinggi. Terus
minyak juga jangan terlalu banyak. Karena apa? Ini akan terjadi letupan ya, atau istilah bahasa nama metel ya. Hati-hati. Telur itu tingkat api harus disesuaikan, jangan terlalu besar. Nah, yang banyak kita gunakan untuk menggoreng dari telur ini adalah sedikit minyak ya. Walaupun sedikit minyak itu cukup untuk menggoreng telur ya. Bisa telur dadar, bisa telur ceplok ya. Itu yang biasa kita paling mudah untuk memasaknya atau mengolahnya. Yang ketiga adalah teknik menumis atau sauteing ya. Teknik menumis ini yaitu teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan banyak makanan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis, yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat ditumis. Jadi selain minyaknya sedikit, si olahan tersebut juga sudah dipotong tipis-tipis sehingga tidak memerlukan waktu yang sangat lama, cukup sedikit waktu langsung matang ya. Itu adalah menumis. Yang banyak kita tumis adalah sayuran yang biasa kita lakukan di dapur ya, khususnya ibu kalian yang masak. Yang keempat adalah teknik memanggang atau baking ya. Teknik memanggang ini adalah pengolahan bahan makanan dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air ya. Mesinnya yang biasa kita kenal berbentuk kotak, itu oven, mesin oven. Jadi tingkat kematangannya juga rata dan juga semua sisi itu panas, sehingga dari mulai tekstur dan juga tingkat kematangannya bagus. Itu adalah teknik memanggang. Yang terakhir adalah teknik membakar. Kalau teknik membakar ini adalah teknik yang digunakan tanpa alat atau bahkan bisa di luar, outdoor, dengan menggunakan tumpu atau sekadar alas yang sederhana. Maka untuk membakar ini tempatnya di luar, dibutuhkan tempat yang khusus yang terbuka. Namun kekurangan dari teknik membakar ini adalah biasanya kalau kita membakar ayam atau membakar sambal ubi, itu akan ada beberapa bagian yang terlihat hitam atau disebut tutung ya, tutung atau gosong ya. Karena itu adalah teknik membakar, maka kelemahannya adalah tingkat kematangan dan juga tingkat dari nilai keindahannya juga akan berbeda ya. Apalagi yang membakarnya belum berpengalaman, tentu pasti akan tarutung atau gosong semuanya ya. Itu teknik pengolahan pangan dengan tingkat panas kering. Berikut adalah tahapan dan contoh pembuatan pengolahan ya. Ini sudah masuk ke area praktek ya, atau ini adalah ilmu yang sudah masuk ke area praktek, di mana menjelaskan tahapan dan contoh ini mestinya kita sambil ada objek untuk kita olah. Tetapi nggak apa-apa. Hari ini Bapak akan paparkan terlebih dahulu apa itu tahapan dan contoh pengolahan atau pembuatan dari produk tersebut. Bapak akan lebih memaparkan terhadap tahapan ya, tahapan dari proses pengolahan dari serealia ini ya. Yang pertama adalah harus adanya perencanaan. Ini penting, ide pokok atau gagasan yang akan kita ciptakan atau kita olah ini harus kita tentukan. Kalian apakah mau membuat bubur kacang atau kalian akan membuat istilahnya olahan-olahan dari produk lainnya, atau misalkan membuat sampe atau singkong keju ya. Itu harus ditentukan dulu apa judulnya, direncanakan, sehingga nanti turunannya adalah dari perencanaan tersebut adalah harus menyiapkan bahan, harus menyiapkan alat, menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang sudah direncanakan dari ide pokok tersebut. Yang kedua adalah pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaan ini tentu sudah harus matang, jangan sampai ada yang terlewat bahkan tidak lengkap. Karena ketika kita menemukan bahan dan alat yang tidak sesuai, maka akan mengalami sedikit hambatan ya.
Dari pelaksanaan ini kita juga harus bisa mengurai. Yang pertama, menyiapkan alat, menyiapkan bahan, dan juga prosesnya. Proses pembuatannya seperti apa. Dalam proses pembuatan ini, langkah-langkahnya sudah ada. Jadi tidak bisa sembarangan, tidak asal. Dari mulai mencuci bahan, ya, mencuci, terus memotong, mengiris, itu sampai kita proses masaknya itu tahapannya sudah harus baku seperti itu. Tidak bisa dilewati, ya. Misalkan kita tidak mengiris bawang tadina masih gelondongan langsung digeberuskan dimasak, itu tidak akan maksimal cita rasanya yang akan kita rasakan nanti. Tetapi harus dicuci dulu, dikupas, ya, dikupas, dicuci, diiris-iris, sehingga banyak sebagian juga yang digoreng dulu, ya, dan cita rasanya akan berbeda dengan ketika kita satu sium dari bawang merah tersebut langsung kita masukkan, itu tidak akan maksimal rasanya. Walaupun sama-sama dikasih bawang, ya, tetapi akan berbeda sekali, ya. Yang ketiga adalah dari tahapan tersebut adalah penyajian atau kemasan, ya. Ini juga sangat penting, penyajian dan juga kemasan, sehingga dapat menjadi daya tarik untuk kita memakan atau menyantap. Jadi mengapa di sebagian banyak media atau bahkan tempat-tempat kuliner, ketika kita melihat produk tersebut langsung kenyang, bahkan kita jadi ngiler, ya, atau jadi pengen. Nah, itu adalah dari fungsi penyajian dan kemasan, sehingga menjadi daya tarik untuk mencicipinya, untuk membelinya, bahkan walaupun rasanya mah gitu-gitu kena gitunya, komoan teresep mah gitu. Yang terakhir adalah evaluasi. Nah, ini penting. Kenapa harus ada evaluasi dari setiap pengolahan atau setiap kita membuat produk? Ini adalah untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Ketika ada evaluasi, artinya ada sesuatu yang harus kita rubah atau kita pertahankan. Kalau produk kita sudah bagus, sudah nikmat, sudah dipakai orang lain, maka atau sudah dinyatakan oleh orang lain nikmat, maka itu pertahankan. Tetapi ketika memang ada kekurangan, dari mulai rasa, dari mulai kemasan, maka itu adalah salah satu masukan bagi kita untuk senantiasa dapat mengembangkan produk tersebut atau olahan kita menjadi lebih baik. Karena ketika ada orang yang menilai, ada orang yang mengkritik, ambil positifnya bahwa itu adalah kekurangan yang harus kita evaluasi atau kekurangan yang harus kita perbaiki. Nah, itu mungkin dari teknik pengolahan. Selain kita mengetahui teknik-teknik yang sudah Bapak paparkan tadi, terus kita juga mengetahui tahapan-tahapannya, maka Bapak yakin, walaupun sesederhana mungkin ini Bapak sampaikan, kalian memiliki kemampuan untuk mengolah, adanya kemampuan untuk menciptakan karya-karya terbaiknya dalam bentuk pengolahan, yaitu khususnya di bidang serealia, kacang dan umbi. Bapak yakin kalian akan mampu memberikan hidangan yang terbaik, khususnya untuk keluarga yang di rumah, ya. Ini menjadi hidangan yang bisa sambil kita cicipi sambil nonton TV, atau menjadi bahan dasar ketika kita sarapan atau makan siang, ya. Mudah-mudahan ketika kita saat ini berproses belajar, maka akan Bapak harapkan kalian mendapatkan ilmunya dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kalian mandiri. Kalian ingat sudah kelas 8, sudah mempelajari tentang pengolahan, maka Bapak harap tidak lagi mendengar kalian ingin makan dibawain, ya, terus ingin telur dimasakkan. Tidak, kalian harus bisa memasak sendiri. Masak nasi, masak air, itu mah gampangnya. Khususnya yang mudah-mudah kalian lakukan sendiri. Walaupun di rumah punya pembantu, walaupun di rumah ada ibu, kalian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala potensi yang sangat luar biasa, dan itu harus kita manfaatkan dengan baik. Jangan sampai kesempurnaan kita seolah-olah kita tidak mampu apa-apa, ya.
Contohnya apa? Yang tadi, misalkan kita pengen makan dibawain, kita pengen telur dimasakin, ya. Itu jangan sampai terjadi di kelas 8. Kalian sangat-sangat dituntut untuk mandiri saat ini, ya. Bapak harap dengan adanya materi pengolahan ini, kalian bisa terpicu, termotivasi kemandiriannya, dan menjadi siswa-siswi yang soleh dan solehah, senantiasa menjaga amanah ini untuk senantiasa kita menuntut ilmu dan menjadi yang lebih baik. Itu saja yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dari pertemuan ini banyak ilmu yang kita dapatkan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.